di betina itu kalau saya itu ada 3 macam apa ya mas istilahnya, birahi, emosi, yang ketiga itu sifat keibuan. Gitu mas. Pasti akan gacor. Karena jenengan dari sini adalah mencari adalah mapannya si burung, gitu mas Diki ya. Baik, berarti di sini ini jenengan mas Diki, ini jenengan sesuai dengan pengalaman apa yang pernah saya alami mas Diki. Maksudnya bikin galau lah, bikin galau caranya. Ada yang berpikiran kita kan manusia kan ke konslet bukan ke biaya stabil. Kalau main stabil adalah lobet factor ya. Rekan Lobet Mania, jadi di sini menemuin Mas Diki lagi, Mas Diki Saputra ya Mas Diki. Mas Diki yang kita bahas tentang jantan kemarin itu, kita hari ini katanya jenengan pernah proses lobet betina konslet Mas Diki. Sudah, tapi laku lah. Udah laku. Akan kencang terus Mas. Gitu. Sini Mas Diki, sini berisik Mas, aku nanti dibully Mas. Sini duduk yang baik Mas Diki. Iya ya Mas. Beri Mas Diki diulangi. Kalau teknik betina jenengan dengan sama dengan teknik diternak dulu. Kalau saya peternak dulu Mas. Pertama itu soalnya kalau di betina itu kalau saya itu ada 3 macam apa ya mas istilahnya, birahi, emosi, yang ketiga itu sifat keibuannya. Oh gitu ya, sifat keibuannya itu harus dapat dulu ya. Dapat keibuannya itu kalau manusia kan baratnya itu di menikah dan punya anak ya mas. Ngomong anak gitu lah. Kalau lobet itu saya ternakin dulu tapi enggak saya jadikan, ngeram bisa 10 hari ya apa berapa saya ambil, jantannya saya ambil, terus lobetnya yang betinnya biar diglodok, full glodok di situ sendirikan, itu aja kalau saya. Terus pakannya itu enggak usah pakan kenceng terus, kadang kasih pirat bawah aja. Nanti seiring waktu dia mengatur birahinya sendiri, gacor, pasti akan gacor kalau disendirikan. Gitu mas ya. Pasti akan gacor. Baik. Karena jenengan dari sini adalah mencari adalah mapannya si burung, gitu mas Diki ya. Baik, berarti di sini ini jenengan mas Diki, ini jenengan sesuai dengan pengalaman apa yang pernah saya alami mas Diki. Loh peternakan saya ambil jantannya, betinanya saya pindahkan, meskipun masih di kandang kotak, di situ akan terjadi gacor, galau, sering bunyi, pokoknya wes sifat macam-macam keluar semua. Betul nggih Mas Diki? Benar itu. Baik. Pasti. Baik Mas Diki. Setelah dengan proses gacornya si lobet betina ini di kandang kotak, jenengan carikan pasangan lagi atau dengan sistem single lagi Mas Diki? Ya, kalau untuk step selanjutnya itu kalau saya ya Mas, setelah gacor itu saya ambil sering, setelah gacornya itu sering gacor di situ teman, saya ambil angkat bulat, saya jemur full, mandi kering gitu terus sampai siang nanti, gitu aja. Baik Mas Diki. Proses penjemuran jenengan dengan sistem jejer burung banyak atau sendiri Mas Diki? Kalau prosesnya betina ya Mas? Iya betina. Betina itu sendiri Mas, di ruangan sendiri. Waktu penjemuran Mas Diki? Waktu penjemuran itu sendiri juga. Sendiri juga. Sendiri juga. Dengan lobet lain tidak apa. Terus Mas Diki? Dengar lobet lain itu nggak apa-apa. Sendiri lagi. Nah, nanti kalau di situ lagi mulai gacor, tahap berikutnya tempel paut. Kalau orang biasanya tempel paut rusak, gitu. Ya memang kita bikin burung itu rusak dulu, biar lari ke bunyi rusaknya itu. Maksudnya bikin galau lah, bikin galau suaranya. Ada yang berpikiran ya rusak lah. Kita kan manusia kan ke konslet bukan ke biaya stabil. Gitu. Kalau main stabil adalah lobet itu factor aja. ya. Kalau kita kan main konslet sebenarnya, birahi di atas birahinya itu, tapi juga punya sifat keibuan. Nah nanti setelah itu ngunci jalan lapangan, ada fase-fasenya lagi itu. Kalau betina fasenya itu 3 bulan sekali pasti rewel. Baik, betul Pasti sekali. rewel itu Mas. Nah nanti rewelnya itu ya kita ternak sih,
Nah tergantung si lovetnya itu mintanya apa. Ada yang itu lolohan ya mas, ada yang dikasih lolohan. Kalau saya kalau ya belum kunci ya bakal dihajar gitu. Saya sudah pernah praktek soalnya mas. Baik. Praktek lovet bahan itu saya kasih itu nggak bisa, udah itu aja. Baik Mas Diki. Simpel aja. Saya paham di sini Mas Diki. Jadi dengan proses seperti itu, dengan betina di kandang kotak, terus setelah terjadi gacor, dengan masukkan ke ruangan sendiri, penjemuran sendiri, itu sudah seperti kelebihan birahi nggih Mas Diki. Nanti di situ ketika terjadi trouble segala macam, dari kitanya memantau enaknya si player dikasih lolohan atau paut nggih Mas Diki. Maksudnya jenengan di situ nggih. Itu kalau sudah jalan lapangan. Itu kalau sudah jalan lapangan. Misalkan terjadi trouble atau enggak jalan, berarti jenengan proses ternak lagi. Ya proses ternak, buang telur aja nanti enak lagi. Gitu Mas Diki. Kalau untuk pasangan atau untulannya jenengan ganti nggak Mas Diki? Pasangannya itu enggak mas. Tetap Saya itu juga. Tapi saya ya mas sambil menyelam minum air. Saya juga proses jantannya yang bagus sekalian, yang betinnya juga saya proses gitu. Nanti jadi yang mana dulu gitu aja. Kalau jadi jantannya dulu, ya rezekinya jantan. Kalau betina kan khususnya single mas. Ada itu yang saya single karena betina juga, jantan juga saya single. Tapi betinanya sudah habis nih. Oh gitu Mas Diki. Sudah nggak ada betina ini, saya fokus di jantan. Tapi di betina itu susahnya itu ada PR-nya lagi setelah lovet itu jalan gitu aja. Gitu Mas Diki. Berarti ini bisa juga gini Mas Diki ya, kita punya player betina yang sudah ibaratnya nggak jalan lagi atau susah jalan lagi, coba-coba kita taruh kandang kotak, kita pasangkan, terus nanti ketika sudah lama kok terjadi bertelur, telurnya kita pecah, jantannya kita jauhkan, itu juga bisa nggih Mas Diki nggih? Itu juga bisa. Jenengan kalau vitamin pakai nggak Mas Diki? Kalau vitamin pakai mas. Apa itu Mas Diki? Vitaminnya dari tua. Kalau tak kasih pilih saja, tapi berhubungan sama yang bersangkutan aja. Oh dari Pak Usman. Tapi kalau vitamin itu saya kira hanya sebagai penunjang, pendongkrak birahi nggih Mas Diki, ataupun penggacor, bukan jaminan konslet nggih. Iya. Baik, jadi gini Mas Diki, kita memberikan persepsi atau pemahaman yang lebih jelas. Takutnya gini Mas, kita menawarkan vitamin nanti untuk ke konslet itu kan Ya, kurang pas kan nggih. salah persepsinya gitu, padahal bahannya yang dipaksakan. Harus tahu bahan dulu. Kalau lovet betina ada 3 macam lah mas. Kalau lovet itu ada factor, ada semi konslet, ada konslet. Harus tahu itu. Kalau lovet factor kita buat kok larinya tetap ke semi konslet. Kalau mau ke konslet nggak bisa ya berarti grafis itu semi, nggak bisa bikin konslet. Nggak bisa lagi. Itu aja. Kalau yang lovet dikasih bikin konslet itu aja peling aja mas. Saya aja masih milah-milah yang seperti apa lah. Ketemu yang ini, misal ini ada burung yang ini lah, tarafnya ke apa itu semi konslet aja. Ada yang ke gacor saja. Tapi nanti buat PR lagi gacor tapi nggak mau jalan lapangan juga. Ada ya. Nah, awal mula itu cari yang factor sudah jalan lapangan, itu paling enak. Paling enak. Iya, PR-nya nggak terlalu banyak. Jangan pasti langsung dengan ditaruh kandang kotak kasih pasangan, biar telur dulu gitu. Orang aja. Biar jadi intinya gini ya Mas ya. Jangan kita pusing sama lovet, yang kalau bisa kita bikin pusing lovet itu Mas. Ya, itu aja. Gitu ya Mas. Nggak mau pusing. Itu aja. Baik Mas Diki, ini terima kasih untuk masukannya Mas Diki. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-teman lovetman yang Mas Diki. Semoga jenengan beserta tim beserta keluarga semuanya sehat selalu. Mas Diki, untuk lovet betina nih, lovet betina jenengan proses udah berapa ekor Mas? Kalau lovet betina itu kemarin tuh ada 2. Nah, terus saya tertantang buat jantan lagi. Oh gitu, dengan sama proses cari atau berburu lovet-lovet ternakan dipoles lagi gitu ya. Lebih tertantang Gitu Mas saya Diki. suka tantangan soalnya. Baik Mas Diki, matur nuwun Mas Diki. Kalau untuk pakannya jenengan dengan kalau untuk betina tetap kencang juga. Jangan dikenceng terus. Nah. Dia nggak bisa ngatur birahi. Nantinya seminggu pagi kenceng aja. Terus kalau seminggu pagi kasih polos, kalau enggak kasih dua-duanya biar dia milih yang mana. Nah itu aja nggak apa-apa.
Kalau Baik, saya Mas Diki. seperti itu, jadi jangan dikenceng terus lah kalau betina. Gitu, Mas Walaupun Diki. itu proses logikanya kenceng terus ya. Kalau saya enggak, saya kenceng. Kadang saya polosin. Polosin itu ini Mas. Kadang kalau kenceng terus itu birahinya enggak naik-naik. Malah kalau dipolosin dulu, kadang dipolos nanti naik satu step lagi naik. Polosin naik lagi, naik lagi. Nah, naik lagi terus gitu. Sering dia diglodok jenuhnya dapat pasti gacor. Baik Mas Diki, matur nuwun Mas Diki. Assalamualaikum.